Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regil Kurniawan. Di sini saya akan membahas di bagian part pertama, yaitu kelompok kami akan membahas tentang remote village. Nah, topik ini tuh membahas bagaimana sebuah desa terpencil bisa mendapatkan akses internet meskipun dengan kondisi yang terbatas. Nah, sebelum kami mulai ke topiknya, di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Judika Ebenezer Sianturi dengan NPM G1A024031, dan saya sendiri yaitu Ragil Kurniawan G1A024063, dan yang ketiga ada Gusti Revalan Putrada dengan NPM G1A024081, dan yang keempat ada Lantara Meunasa dengan NPM G1A024105. Nah, berikutnya itu ada latar belakang. Nah, latar belakang masalahnya adalah sebuah desa terpencil dengan jumlah sekitar 100 rumah terletak 50 km dari kota. Nah, sayangnya desa ini tidak memiliki infrastruktur internet sama sekali. Selain itu, dana yang tersedia untuk membangun jaringan juga sangat terbatas. Kondisi ini membuat masyarakat desa sulit mengakses informasi, pendidikan maupun layanan publik. Nah, untuk berikutnya yaitu analisis kebutuhan. Dari latar belakang tadi, kami menganalisis kebutuhan yang paling sesuai karena dana terbatas, solusi internet harus hemat dan tepat sasaran. Nah, warga tidak butuh internet super cepat, cukup jaringan yang bisa dipakai bersama untuk kebutuhan sehari-hari seperti WhatsApp, mencari informasi sekolah, atau layanan kesehatan. Oleh karena itu, jaringan akan difokuskan pada 2-3 titik utama, seperti balai desa, sekolah, dan puskesmas. Selain itu, jaringan juga harus murah, cepat dibuat, serta mudah dirawat, sehingga bisa dikelola langsung oleh masyarakat desa. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Media yang dipilih. Yang pertama adalah wireless atau LTE router plus antena high gain. Koneksi dari desa ke jaringan operator seluler lebih murah dibanding fiber atau VSAT. Kedua, Wi-Fi outdoor access point 2-3 unit. Distribusi internet ke area publik desa. Ketiga, kabel UTP. Penarikan pendek dari router ke AP. Selanjutnya yaitu justifikasi. Pertama adalah wireless lebih murah dan cepat dipasang dibanding fiber optik. Kedua, LTE bisa jadi solusi realistis jika ada sinyal operator. Tiga, Wi-Fi AP cocok untuk distribusi ke banyak warga dengan biaya rendah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian topologi jaringan. Sistem yang dirancang cukup sederhana. Pertama, antena LTE. Dipasang di atas tiang setinggi 8-10 meter untuk menangkap sinyal internet dari operator seluler. Antena ini terhubung ke router LTE outdoor sebagai pusat koneksi. Dari router, jaringan dialirkan ke switch kecil, lalu dibagikan ke 2-3 akses poin WiFi outdoor yang ditempatkan di lokasi penting, seperti balai desa, sekolah, dan puskesmas. Dengan cara ini, warga dapat terhubung ke internet melalui hotspot komunitas di sekitar titik tersebut. Selanjutnya, untuk estimasi biaya sendiri, total anggaran yang dibutuhkan mungkin bisa diperkirakan sekitar Rp21.800.000 yang mencakup pembelian router LTE dan antena sebesar Rp4 juta dan pembangunan tiang 8-10 meter sekitar Rp3 juta, pembelian 2-3 akses point outdoor sebesar Rp3,6 juta, serta switch kabel dan instalasi sekitar Rp4 juta. Selain itu, disediakan UPS kecil senilai Rp1,2 juta. Biaya instalasi dan pelatihan sebesar Rp3 juta, serta paket internet awal untuk 3 bulan sebesar Rp3 juta. Nah, jadi setelah apa yang teman-teman saya jelaskan, kesimpulannya adalah dengan anggaran yang terbatas di bawah 25 juta, pembangunan jaringan internet di desa terpencil masih dapat dilakukan dengan memanfaatkan router LTE dan antena penguat sinyal untuk menangkap koneksi dari jaringan seluler lalu membagikannya melalui beberapa akses poin WiFi outdoor di titik-titik strategis seperti balai desa, sekolah, dan puskesmas. Meskipun cakupan internet belum menjangkau setiap rumah, solusi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar warga desa, terutama dalam hal komunikasi, pendidikan, dan layanan publik. Selain biayanya yang lebih murah dibandingkan dengan fiber optik atau VSIT,
Jaringan ini juga mudah dipasang, dikelola dan bisa diperluas di masa depan apabila tersedia dana tambahan. Nah, jadi singkatnya, dengan anggaran terbatas, desa terpencil tetap bisa memiliki akses internet melalui solusi LTE dan WiFi bersama di titik strategis. Meskipun belum menjangkau setiap rumah yang ada, jaringan ini sudah cukup mendukung komunikasi, pendidikan, dan layanan publik dengan biaya murah, mudah dipasang, serta dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.